Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya berkunjung ke sesepuh di Dusun Pengaron, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Niat kami dan kelompok kami datang di sini untuk menggali informasi dan asal-usul dari Dusun Pengaron. Langsung saja saya mulai bertanya. Asal-usul Dusun Pengaron itu bagaimana menurut jenengan? Begini, sejarahnya itu panjang banget. Sejarahnya itu diawali dari tahun 1676. 1676 di saat ada Adipati Anom utawa Amangkurat II itu bergabung dengan tentara VOC, kemudian seluruh kiai ulama-ulama di Nusantara itu dibantai. Akhirnya ada salah satu nama orang yang bernama Mbah Mukhdor. Mbah Mukhdor itu cicit dari Trunajaya. Cicitnya dari Trunajaya. Nah, pada waktu itu karena ada beberapa pemberontakan yang dipimpin oleh Trunajaya karena kekejaman dari Amangkurat II, karena Amangkurat II itu bergabung dengan Belanda, maka semua anak turunnya Trunajaya itu dibantai dan dibunuh. Ada salah satu yang namanya Mbah Mukhdor tadi itu melarikan diri. Melarikan diri itu singkat cerita sampai ke tanah Pengaron. Masih alas, ini tuh masih alas. Mojokerto masih belum ada. Dulu Mojokerto itu tidak ada, namanya Mojokerto itu namanya Japan. Itu kemarin-kemarin saja, Japan itu terbentuk kemarin-kemarin saja zaman Diponegoro. Itu masih jauh antara Amangkurat I. Lah Amangkurat I itu siapa? Amangkurat I itu punya bapak namanya Amangkurat II. Amangkurat II itu punya sampai turun-turunannya Sultan Agung di Mataram, Mataram Islam. Jika berhubung Sultan Agung kalah dengan Belanda yang ada tadi, makanya pemberontakan ada. Kemudian Mbah Mukhdor tadi itu lari ke sini, itu tirakat sampai tirakatnya itu terbunuhnya di Ponegoro. Jadi nggak keluar kemana-mana sampai tertangkapnya di Ponegoro. Dan Mbah Mukhdor itu kemudian menyampaikan kepada anak putunya setelah tirakat, kemudian mengambil tanah, kemudian dibawa pulang lagi ke daerah Rembang atau daerah sana. Kemudian dibawa ke sini lagi pada waktu zaman Diponegoro ketangkep. Karena kan begini, Diponegoro ketangkep itu ada perjanjian bahwa seluruh anak buahnya Diponegoro itu lari ke Jawa Timur semuanya. Ada pembagian wilayah. Makanya seluruh anak buahnya Diponegoro itu nggak ada yang lari ke barat, nggak ada. Semuanya ke timur semuanya. Nah itu kemudian ada beberapa yang namanya tanah itu kemudian dibawa namanya Mbah Abu Darin. Mbah Abu Darin dengan Mbah Mukhdor itu ada turunan empat turunan. Istilahnya namanya putu-putunya lah. Mbah Abu Darin bawa ke sini, tanah itu kemudian didampingi dengan namanya Mbah Lurah pertama atau Dono itu Kawedanan, zaman sekarang Kawedanan. Wedono itu menguasai wilayah
pada waktu itu wilayah Jatirejo, wilayah Titi Wacet, Trawas, sampai Mojosari. Pada waktu itu. Nah, itu bareng. Siapa Mbak Abdurrahman itu siapa? Mbak Abdurrahman itu ini cekak salah paham saja. Jadi datang sini, tadi yang pertama kali tak ulang lagi. Yang pertama kali babat alas itu sini itu buka alas itu ada Mbah Mundur. Nirakat di sini, kemudian dikasih namanya Peh Ngaron. Peh Ngaron itu apa? Tempeh sama ngaron. Itu simbol bahwa orang itu kalau mau hidup tentram, bahwa harus ada tempeh, harus ada ngaron. Tempeh itu ibarat lahan pekerjaan sawah, ngaronnya itu rumah. Jadi karena kepingin hidup tentram, hidup dengan ayam, maka setiap orang harus punya tempeh sama ngaron. Karena itu simbol daripada pekerjaan seluruhnya, kelangsungan hidup sampai hayatnya. Makanya disebut dengan nanti masih belum ada kampung sini, masih belum ada. Ini sudah ada. Itu masih zamannya perkiraan 40 tahun sampai 30 tahun itu tirakatnya. Kemudian memundur kembali pada zaman Diponegoro menjadi tahan Diponegoro kemudian ditangkap, lalu Mbah di tanah tadi itu diberikan namanya Mbah Budarin, kemudian dibarengi sama Mbah Abdurrahman itu siapa? Mbah Abdurrahman itu masih saudaranya Bupati pertama Mojokerto. Bupati pertama Mojokerto itu siapa? Bupati Mojokerto itu anak turune Sentot Prawira Dirjo. Prawira Dirjo itu masih saudaranya Diponegoro. Nanti kalau Prawira Dirjo itu anaknya Hamengkubuwono pertama, kalau Diponegoro itu Hamengkubuwono ketiga. Itu masih saudara. Tempatnya pertama kali kantor bupatinya itu ada di Suko. Dulu itu namanya Japan. Makanya Mbak Budarin kesini itu sambil buat masjid nganggo daleman sing jenenge Masjid Tiban. Nah itu ada ceritanya Mbak Budarin itu kesini orang Mbak Budarin, kemudian Mbak Abdullah, kemudian Mbah Polo namanya orang daleman itu. Sebelum ada musola itu sholat di situ, sholat subuh dengan masak ngeliwet itu ngeliwet. Kemudian musyawarah, kemudian gaya musola, gaya langgar, gaya gubuk. Ternyata gubuk itu genteng sing kurang. Maka intip itu diimplementkan tidak daerah nanggung dukure musola tadi itu namanya. Jadi informasinya ada yang 1 malam saja musola itu selesai. Ada yang mengatakan tadi itu jadi genteng itu toko intipe sego tadi. Nah, itu pertama kali masjid daleman itu dibuat seperti itu. Jadi dorongan masjid dindingan daleman sudah ada. Itu bareng setelah tertangkapnya Diponegoro. Kemudian diantarkan ke sini sama Mbak Abdurrahman, kemudian Mbak Budarin, ini masih alas. Dicocokkan dengan tanah seperti ini, dan cocok ini akhirnya disinilah kemudian pertama kali ada masjid. Daerah sini, daerah Jatirejo, daerah Mojosari, daerah Pacet, daerah Trawas, pertama kali ada masjid Jogok ini masjidnya. Ya sekarang ini masjid Langgar itu. Pertama kali biar uang jamaah itu Pacet wong Trawas sampai mrene. Jumatan yang mrene. Ngonggondang Mojosari Jumatan yang mrene iki. Nah, itu Wedono karena pada waktu itu masa-masa dari Wedono. Wedono itu kawat dana. Itu jadi sejarahnya di antara salah satu nama Peh Ngaron, kemudian mendapat pertama kali siapa, kemudian meneruskan tadi itu siapa tadi. Kalau masalah mitos-mitos sih saya rasa
Ya akeh banget, di antara salah satu tanah sing kulone jembatan itu dulu itu punya punya Padang Asri, punya Padang Asri. Kemudian ada kuda mati, gak ono sing ngakoni. Akhirnya Mbak Thohir itu ngakoni, wis tak akonan tapi dengan satu syarat, aku menjauh tanah sampai nanggone perbatasan desa antara Padang Asri sama Pengaron. Akhirnya terakhir batasan itu dengan masjid tadi, dengan masjid itu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah itu perang lesung jenenge. Gak terima, sing wong Padangan gak terima perang lesung. Nah lesung itu lesung sih. Nah itu langsung mencolot dewe-dewe, munggah dewe-dewe perang. Ya wis kaya rudal taer. Itu masa lalu zaman biyen itu perang itu. Akhirnya Simbaba Desa Padang Asri itu kalah, melayu nang jalan berayung sana sampai sekarang. Tadi Simbaba Desa Padangan enggak ada. Nah, itu kalah, istilah kalah sepuh cara gambaran kalah sepuh. Itu secara seperti tadi, tak ulangi lagi. Yang bapak pertama kali itu Mbah Mundor, diteruskan oleh anak putunya digawa, lemah itu digawa namanya Mbah Abu Darin, didampingi Mbah Lurah namanya Mbah Putra Semar. Saya rasa itu aja untuk bapak desa ini seperti itu. Nah, tahun-tahun ini ya tadi itulah, karena yo akeh banget, panjang banget lah. Nah, diceritakno itu panjang banget. Secara itu betul-betul ada. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana sejarah dari bendungan di Dusun Pengaron terbentuk? Begini, ini dari sesepuh yang ada dulu, sebelum ada bendungan itu, kali itu besar banget. Yang ada itu langsung nanggone Dinoyo, kemudian Dinoyo langsung nang Brangkal. Kemudian yang kesini tidak ada, karena ini alas, betul-betul gede. Kemudian Mbah Thohir ya termasuk yang bawa putune Mbah Thohir, termasuk putune Mbah Budarin. Anaknya Mbah Budarin. Anaknya Mbah Budarin itu kan sesepuh sini. Lah, itu supaya kali iki bisa mengalir ke daerah Mojogeneng, daerah Tampung sampai tutuk kono, Kentelan kono. Nah, sampai ke sana itu karena pertanian di sini tuh ini dialas betul, supaya pertanian itu menjadi baik. Bagaimana? Sudah tirakat berdoa kepada Allah. Kemudian ada ular besar, kepalanya gue damku, niku, tapi jenggot dam, belum masih ada, masih sungai tok. Kepalanya di dam, buntutnya itu di dam lor sana. Wah, gede banget. Kemudian diusir sama Mbah Thohir itu. Dengan tombak namanya tombak lempe namanya itu. Kenapa kok namanya tombak lempe? Karena tombak itu di saat numbak ular tadi itu bengkong kan, kemudian diluruskan sama Mbah Thohir sama tangan, diluruskan lagi, ditumbak lagi, diluruskan lagi, bengkong lagi 3 kali. Kemudian setelah dibiarkan, akhirnya ular itu wujud manusia. Kemudian dibilang begini, iki lo garetan ngene lo, seret. Akhirnya digaret dengan tongkatnya itu, akhirnya menjadi kali. Kalinya dulu segini, kayak wangan loh istilahnya, kayak wangan, seret, ngalor. Tadi kali sampai sekarang, sampai tutup kono, tutup Kentelan kono itu.
sampai sekarang. Itu asal-usulnya seperti itu. Kemudian zaman Belanda, kemudian zaman Jepang itu dibangun supaya apa, irigasi pertanian sampai ke sana itu menjadi baik. Karena ini pada waktu masih alas, kemudian dikit-dikit kan banyak orang, kemudian ada tadi ada sawah dan macam-macam, kemudian irigasi itu dibangun. Itu menggunakan ramusa utawa apa, kerja paksa. Semua masyarakat Pengaron, semua masyarakat itu kerja paksa. Ya kerja paksa. Ya nek sebenarnya ada saksi hidupnya itu ada sebenarnya, tapi sekarang itu ya istilah bapak-bapaknya lah, bapak-bapaknya itu ada, bapaknya itu ada saksi hidupnya. Jadi hanya dikasih minum sama makannya itu hanya jam siang, satu kali saja makannya itu gak diburu, gak ada apa-apa, enggak. Itu aja, itu ramusa. Itu berarti jerih payahnya orang-orang zaman dahulu itu, dan dimanfaatkan sampai sekarang, sampai terus ada perjuangannya seperti itu. Jadi gak ono istilah ya biasa, dam itu akhirnya tadi itu sampai yang damlor pun juga sama, dulu damlor pun juga nggak ada seperti, makanya bahasanya sekarang itu nek zaman biyen itu dam itu masih angker sampai sekarang. Kemudian damlor pun juga masih dijaga orang sampai sekarang. Terus bangsa alusnya seperti itu sampai sekarang masih ada sampai sekarang masih ada. Kemudian sing lore dam itu itu masuk pada asri tidak bisa sampai dulu Pak Mojokerto pengurus itu dibuat perairan sawah-sawah. Itu kita singkatnya seperti itu. Jadi awalnya itu ya tadi itu modelnya. Di bendungnya itu zamannya pun juga cuma tadi zaman Londo, sampai ada yang mengatakan itu sampai berapa puluh, hampir 25 tahun membuat bendungan itu, karena kan proses pada waktu kan perang, dari Belanda kemudian Jepang kemudian Belanda lagi, dan itu kan butuh waktu. Itu aja mungkin ceritanya, nggak begitu anuan, karena memang sebenarnya kalau ditarik ulur ya juga panjang, cuma ya singkat itu aja. Bisa. Baik, sekian itu tadi hasil wawancara atau mencari sumber asal usul dari Dusun Pengaron, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Di sini saya mewakili teman-teman berterima kasih sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.